Langit menjadi sedikit terdistorsi dan sesosok perlahan muncul. Hati Xiao Yan tenggelam saat melihat sosok familiar yang muncul di langit. Tianzun ke-9, bahkan kamu telah datang. Ruang terdistorsi saat sosok perlahan muncul. Sosok itu memiliki rambut biru dan mengenakan jubah biru. Angka ini adalah Tianzun ke-9. Orang yang telah memimpin para ahli dari Hall of Soul ke Pavilion Bintang Jatuh saat itu. Xiao Yan mengingat orang ini dengan baik. Jika Yao Lao tidak maju ke Bansheng, Pavilion Bintang Jatuh akan berakhir dengan kerugian besar selama serangan itu. Tidak terduga bahkan orang ini telah datang. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dari situasi yang terlihat, tampaknya Hall of Souls dan Sekte Langit yang mendalam menunjukkan tanda-tanda mengeroyok. Penemuan ini menyebabkan dia merasa sedikit kempes. Sekte Langit yang mendalam mungkin tidak sebanding dengan Hall of Souls, tapi itu masih faksi yang kuat. Jika kedua pihak ini bekerja sama, tekanan besar akan jatuh pada Pavilion Bintang Jatuh. Xiao Yan, kamu benar-benar cukup berani. Jika Anda tetap berada di dalam Pavilion Bintang Jatuh, yang satu ini tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda. Tidak terduga bahwa kamu benar-benar berani berlari sendirian. Ke-9 Tianzun tersenyum saat melihat Xiao Yan dan samar-samar mengomentari situasinya. Ekspresi Xiao Yan suram. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Beberapa pikiran berputar di dalam hatinya. Kekuatan Tianzun ke-9 ini setidaknya berada di level bintang ke-7 hingga ke-8. Bahkan setelah Xiao Yan melepaskan Skyfire 3 perubahan misterius, dia tidak akan bisa melawannya. Selain itu, dari apa yang dia katakan sebelumnya, ruang ini telah disegel olehnya. Oleh karena itu, token giok spasial yang diberikan guru kepadanya juga telah kehilangan efeknya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas di dalam hatinya. Dia tidak menyangka situasinya menjadi begitu berbahaya. Namun, kekuatannya saat ini telah melonjak. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar merasa putus asa. Dengan api teratai pemusnahan dan telapak tangan penciptaan surga yang agung, dia percaya bahwa itu bahkan Tianzun ke-9 ini akan mengalami kesulitan dengan paksa menerimanya. Selain itu, metode api mantra Qi telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian. Dia tidak perlu khawatir memasuki keadaan lemah setelah menggunakan api teratai pemusnahan. Berat, kamu harus menyerah saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat melarikan diri dari tangan kami bertiga hanya dengan kekuatanmu saja? Shenluo Guizun berbicara dengan cara yang menyeramkan. Yao Hua Liangjun dengan lembut melambaikan kipas lipat di tangannya. Dia melihat Xiao Yan yang suram dan kehati-hatian tambahan diam-diam muncul di dalam hatinya. Dia telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu dan secara alami memahami kekuatan besar dari api teratai pemusnahan itu. Saat ini, orang ini dipaksa menemui jalan buntu. Jika dia menjadi pemarah dan berusaha sekuat tenaga, kemungkinan dia akan bertarung sampai semua orang menderita. Itu mungkin tidak pasti. Xiao Yan tertawa dingin. Dia memutar tangan kanannya dan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Dou Qi bersiul di dalam tubuhnya saat ini. Xiao Yan, tidakkah kamu ingin menyelamatkan ayahmu? Tianzun ke-9 menyipitkan kedua matanya saat melihat cahaya keemasan di telapak tangan Xiao Yan. Dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan melepaskan telapak tangan penciptaan surga yang agung. Bahkan hantu tua Zhai Xing terbunuh di tempat. Dengan demikian, dia takut akan serangan ini. Dia tiba-tiba berteriak saat melihat Xiao Yan ingin menggunakannya. Cahaya keemasan di telapak tangan Xiao Yan menjadi lamban saat mendengar teriakan dingin Tianzun ke-9. Xiao Yan memelototinya. Ikuti kursi ini kembali ke Hall of Souls dan kamu akan dapat bertemu ayahmu. Jika kamu berani melawan, kursi ini akan membunuh ayahmu setelah kembali. Tianzun ke-9 berbicara dengan wajah dingin dan acuh tak acuh. Mata Xiao Yan gelap dan dingin saat dia menatap Tianzun ke-9. Sesaat kemudian, dia tertawa. Nada suaranya tenang saat dia menjawab, untuk berpikir bahwa itu Anda sebenarnya adalah Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Anda bahkan mencoba menggunakan taktik bodoh seperti itu. Saya tidak bodoh. Hanya dengan tinggal di luar yang layak aku akan benar-benar bisa menyelamatkan ayahku. Begitu aku mendarat di tanganmu, klan Xiaoku akan benar-benar selesai. Oleh karena itu, ancamanmu ini tidak berguna bagiku.
Mata Tianzun ke-9 menjadi suram saat mereka melihat wajah tenang Xiao Yan. Dia tidak menyangka Xiao Yan bertindak seperti ini. Tentu saja, seperti yang dikatakan Xiao Yan. Selama dia masih hidup, dia akan bisa menyelamatkan Xiao Shan. Namun, begitu Xiao Yan mendarat di tangan Hall of Souls, kesempatan kecil ini akan hilang. Alasan semacam ini tidak rumit. Seseorang yang menghargai hubungan yang cukup untuk melakukan perjalanan jarak jauh dari Kekaisaran Jiama ke Central Plains untuk menyelamatkan yang lain memiliki tingkat penalaran yang tinggi dan mampu menerima pilihan tertentu. Tianzun ke-9, bocah ini licik seperti rubah. Dia tidak akan jatuh cinta pada tipuanmu ini. Menyerang bersama dan menangkapnya adalah jalan yang benar. Yao Hua Liangjun menanggapi. Ekspresi Tianzun ke-9 acuh tak acuh saat dia mengangguk. Dia dengan lembut mengambil langkah maju. Ruang di depannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menghilang hampir seketika. Saat berikutnya, dia muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Kelima jarinya membentuk-bentuk cakar dan membawa angin kencang saat mereka meraih tenggorokan Xiao Yan. Ruang itu hancur dimanapun angin dari cakar lewat. Kalau begitu, kursi ini secara pribadi akan bertindak dan menangkapmu kembali. Xiao Yan tanpa ekspresi saat menghadapi angin kencang yang tiba-tiba menyerang. Cahaya keemasan samar berlama-lama di tangan kanannya saat tinjunya terlempar dengan keras. Dua kelompok angin bertemu di udara. Ledakan yang dalam tiba-tiba menyebar. Riak angin menyebar secara melingkar, merobek ruang sekitarnya sampai banyak garis hitam gelap muncul. Tubuh Xiao Yan bergetar saat keduanya bertabrakan. Kakinya terhuyung lebih dari selusin langkah ke belakang. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya yang agak mati rasa saat ekspresi serius di matanya menjadi lebih padat. Setelah pertukaran ini, dia benar-benar memahami kekuatan Tianzun ke-9 ini. Tianzun ke-9 berada di puncak tingkat bintang 7. Hanya satu langkah lagi dan dia akan mencapai level bintang 8. Untungnya, tangan kananku telah ditempa oleh roh emas. Jika tidak, beberapa cedera pasti akan terjadi selama tabrakan ini. Mata Xiao Yan berkedip. Puncak bintang ke-7 terlalu kuat. Dia hampir tidak bisa menghadapi serangan bahkan dengan kekuatannya saat ini. Jika dia tidak menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang agung atau api teratai pemusnahan, mustahil baginya untuk melakukan perlawanan. Tianzun ke-9, jangan beri bocah ini waktu untuk beristirahat. Dia berlatih metode Qi kelas Tian dan mampu pulih dengan sangat cepat. Jika hal-hal berlarut-larut seperti ini, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Shenluo Guzun dan Yao Hua Liangjun datang dalam sekejap setelah menyaksikan Tianzun ke-9 mengungkapkan kekuatannya yang besar untuk memaksa Xiao Yan kembali. Shenluo Guzan menjerit keras dan keduanya menyerang bersama. Pilar Douqi yang sangat ganas dengan keras bergegas menuju Xiao Yan tanpa memberinya waktu untuk beristirahat. Mampu membuat kami bertiga menyerang bersama, Xiao Yan, Anda bisa dianggap seseorang yang sangat kami pikirkan. Tianzun ke-9 tidak menentang saran Shenluo Guizun. Misinya adalah menangkap Xiao Yan. Misi dari terakhir kali gagal, yang tidak menyenangkan kepala aula. Kali ini, dia keluar atas kemauannya sendiri. Jika dia bisa menangkap Xiao Yan, dia akan menebus kegagalannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa repot-repot tentang cara ini terlihat. Semuanya bisa didiskusikan setelah menangkap Xiao Yan. Tianzun ke-9 tidak terus ragu setelah pikiran ini melintas di hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi bergegas ke depan. Douqi yang agung melonjak ke segala arah saat dia mengangkat tangannya. Kekuatannya bahkan menyebabkan langit bergetar. Energi yang melonjak di langit terus meledak. Dihadapkan dengan serangan 2 bintang 6 Douzun dan 1 bintang 7 Douzun, bahkan Xiao Yan berada dalam situasi berbahaya. Jika dia tidak memiliki bantuan kecepatannya dan kekuatan api surgawinya, dia akan terluka parah oleh ketiganya. Namun demikian, ketika pertempuran menjadi sangat panas, situasinya menjadi semakin buruk baginya. Ledakan! Xiao Yan sekali lagi dipaksa bertabrakan dengan telapak tangan Tianzun ke-9. Setelah itu, sayap tulang di belakang tubuhnya dengan cepat mengepak dan 2 gambar setelahnya muncul. Baru saat itulah dia nyaris menghindari serangan diam-diam yang dilakukan oleh Yao Hua Liangjun dan Shenluo Guizun. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mundur dari area yang dikelilingi oleh ketiganya. Ekspresi Xiao Yan berubah gelap dan padat setelah ditarik kembali.
Cahaya keemasan melonjak di telapak tangan kanannya. Do Qi melonjak keluar dari tubuhnya dan menuangkan ke telapak tangannya. Hati-hati, dia akan menggunakan Do skill kelas Tian. Tubuh Tianzun ke-9 tiba-tiba berhenti saat melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Dia memberitahu mereka dengan suara yang padat. Kata-kata Tianzun ke-9 mengejutkan Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun. Mereka mulai mundur dengan cepat. Telapak tangan penciptaan surga agung. Ekspresi Xiao Yan suram. Energi di telapak tangannya menjadi cerah. Sesaat kemudian, cahaya hitam aneh muncul. Telapak tangannya menghantam ruang kosong di bawah. Cahaya hitam bulat yang aneh segera menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah telapak tangannya didorong ke bawah. Pada saat yang sama, gaya hisap yang sangat kuat meletus dari cahaya bola. Tianzun ke-9 dan 2 lainnya melambat setelah dipengaruhi oleh kekuatan hisap yang menakutkan. Mereka melihat bola cahaya hitam yang berkembang pesat. Ekspresi Tianzun ke-9 tenggelam. Dia berteriak, "Jangan panik. Kelas Tian Do skill mungkin kuat, tapi kita bertiga masih bisa menerimanya jika kita bergandengan tangan." Tubuh Tianzun ke-9 adalah yang pertama berbalik setelah menangis. Do Qi melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Do Qi yang luas dan perkasa menyebabkan tetesan hujan kecil perlahan turun. Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun ragu-ragu sejenak setelah melihat Tianzun ke-9 berhenti melarikan diri. Mereka juga mengatupkan gigi mereka dan memanggil semua Do Qi di dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, Do Qi bersiul di langit seperti badai yang membawa suara merengek. Do Qi melonjak secara eksplosif keluar dari tubuh mereka bertiga. Mereka membentuk 3 pilar Do Qi yang berukuran 1000 kaki. Pilar-pilar itu bertahan di atas kepala mereka bertiga dan berputar sekali. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, "Swoosh," saat mereka bergegas untuk bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam. Ledakan. Beberapa energi yang sangat menakutkan bertabrakan. Pada saat ini, bahkan matahari menjadi redup. Badai energi yang menakutkan meluas dari titik kontak. Pohon-pohon padat di bawah tampak seperti gandum yang dipanen. Dengan suara yang menghancurkan, belalai mereka patah dengan cara yang spektakuler. Badai energi menyebar. Bola cahaya hitam yang tak tertandingi itu dengan paksa dicegah menyebar. Namun, kekuatan hisap di dalamnya tetap menakutkan. Pilar Do Qi sepanjang 3000 kaki ditelan ke dalam lubang hitam kosong. Baru saat itulah bola itu perlahan menghilang. Melihat bola cahaya hitam menghilang, Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun menghela nafas lega. Kengerian hadir di mata mereka. Jika Tianzun ke-9 tidak ada di sini, hanya mereka berdua saja yang tidak akan mampu bersaing dengan Do skill yang menakutkan ini. Wajah Tianzun ke-9 sedikit pucat. Jelas, dia kelelahan dengan tindakan ini. Untungnya, dia berhasil memblokir pukulan membunuh Xiao Yan. Depan. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya padat saat dia menatap Xiao Yan tidak jauh dan tertawa terbahak-bahak. "Sekarang, kursi ini akan melihat taktik lain apa yang Anda miliki." Senyum dingin juga muncul di wajah Xiao Yan saat melihat senyum ganas Tianzun ke-9. Dia mengepalkan tangannya dan 4 jenis api surgawi muncul. "Tenang, aku akan memastikan bahwa kalian semua akan makan sepuasnya." Senyum ganas di wajah Tianzun ke-9 berubah menjadi hijau saat melihat 4 jenis api surgawi di telapak tangan Xiao Yan. Adik kecil Xiao Yan. Aku akhirnya menemukanmu." Garis retakan spasial tiba-tiba terbelah sementara wajah Tianzun ke-9 berwarna hijau. Setelah pembentukan celah spasial, sosok yang kuat dengan cemas tersandung keluar darinya. Dia berdeham dan meratap pada Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat sosok yang dikenalnya ini. "Hei King," suara tertegun, "Hei King." Sosok manusia yang keluar dari celah spasial memiliki tubuh kekar dan agung, dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Sosok itu memancarkan aura ganas yang kaya. Penampilannya mengejutkan, mirip dengan ahli dari suku naga Void kuno, yang Xiao Yan temui. "Hei King." "Kakak Hei King. Mengapa Anda datang?" Xiao Yan juga terkejut saat sosok manusia ini tiba-tiba muncul. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Aku datang untuk mencarimu mengenai beberapa hal. Orang-orang tua dari suku itu telah mengirim saya untuk menemukan Anda." "Brengsek. Untungnya, Xian meninggalkan segel naga padamu. Kalau tidak, aku benar-benar akan berakhir mencarimu sampai aku mati."
He Qing menatap Xiao Yan seolah telah menemukan penyelamatnya. Dia buru-buru bergegas mendekat dan menghela nafas lega. Mencari saya. Xiao Yan melajut alisnya saat mendengar ini. Masalah apa yang bisa menyebabkan naga void kuno kepadanya? Mungkinkah? Apakah sesuatu terjadi pada Xian? Mata Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia menoleh ke He Qing dan mengajukan pertanyaan dengan suara yang dalam. Dia tidak dalam masalah. Namun, ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Anda. Jika kamu punya waktu, kamu harus pergi bersamaku. He Qing menggosok kepalanya saat dia berbicara. Xiao Yan ragu sejenak saat melihat ekspresi He Qing yang agak serius. Setelah itu, dia mengangguk. Tampaknya masalahnya cukup besar. Jika tidak, itu tidak akan menyebabkan seorang ahli seperti He Qing menjadi panik ini. Begitu aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan melakukan perjalanan denganmu. Apakah ada masalah? He Qing pulih hanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menoleh, melihat, dan melanjutkan dengan tertegun, itu adalah Soke Tua Moyu dari Hall of Souls. Apakah kamu ingat paman He Qing ini? He Qing. Tianzun ke-9 sedikit terkejut. Ekspresinya suram saat dia tiba-tiba tampak teringat sesuatu. Ekspresinya berubah sedikit saat dia berseru, kamu He Qing dari suku naga void kuno. Apakah nama, He Qing, sesuatu yang bisa dikatakan oleh Soke tua sepertimu? Dengan posisi Anda sebagai yang ke-9, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. He Qing membungkus lengannya di depan dadanya. Dia meringkuk mulutnya dan tidak memberikan wajah apapun kepada Tianzun ke-9. Wajah Tianzun ke-9 menjadi sangat gelap dan suram ketika dia mendengar kata-kata kasar He Qing. Namun, dia tidak mengungkapkan kemarahan karena dia jelas mengerti bahwa itu pria besar di depannya ini adalah orang yang sangat merepotkan. Bahkan dia tidak cocok untuk orang ini. Teman ini. Diri tua ini adalah penatua dari sekte langit yang mendalam, Shenluo Guizun. Xiao Yan ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh sekte langit mendalam saya. Saya harap teman ini tidak akan campur tangan. Tianzun ke-9 menyadari latar belakang He Qing, tetapi Shenluo Guizun tidak. Setelah melihat Xiao Yan secara bertahap jatuh ke dalam kerugian, bagaimana mereka bisa membiarkannya melarikan diri, jadi Shenluo Guizun menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Sekte langit yang mendalam? Benda apa ini? He Qing merajut alisnya. Dia melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berkata, kalian semua harus cepat dan tersesat. Saya mencari adik laki-laki Xiao Yan mengenai beberapa hal. Berhentilah menyia-nyiakan waktu sialan ayah ini. Anda. Ekspresi Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangzun berubah setelah mendengar vulgaritas He Qing. Mereka berdua dengan marah berteriak, Anda berani tidak menghormati sekte langit mendalam saya. Kamu mencari kematian. Setelah tangisan keras mereka terdengar, mereka berdua melangkah melalui ruang kosong. Tubuh mereka segera bergegas maju seperti kilat. Gelap dan dingin Douki dengan keras menabrak He Qing tanpa ditahan. Dua bintang 6 Douzuns benar-benar memiliki keberanian untuk berteriak di depan ayah ini? He Qing tertawa karena marah saat melihat keduanya bergegas mendekat dan maju bukannya mundur. Kedua tinjunya menegang dan otot-otot di sekujur tubuhnya berfluktuasi dengan cara yang aneh. Akhirnya, dia mengirim tinjunya ke depan tanpa serangan mewah. Ledakan! Dua tinju logam pecah dan membentuk dua tanda spasial hitam. Tanda spasial hitam bergerak cepat sebelum bertabrakan dengan keras dengan duo itu. Hanya apa asal orang ini? Tubuh kelompok Shenluo Guizun bergetar setelah tabrakan. Ekspresi mereka langsung menjadi pucat. Kekuatan menakutkan yang mereka hadapi, yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya, menyebabkan teror melonjak dari dalam hati mereka. Teror baru saja muncul ketika tenggorokan mereka dipenuhi dengan sesuatu yang manis. Mereka berdua memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka dengan keras menembak ke hutan di bawah, menabrak tanah dan membentuk lubang sedalam 100 meter. Kekuatan sisa yang kuat benar-benar menghancurkan pohon-pohon besar dalam radius 100 meter. Tepuk tangan. He Qing mengirim keduanya terbang dengan pukulan dari masing-masing tinju. Setelah itu, dia menepuk kedua tangannya. Wajahnya dipenuhi ejekan. Matanya, yang mengandung niat buruk, melirik wajah suram Tianzun ke-9. Dia berkata, Moyu,
Apakah kamu akan tersesat sendiri atau haruskah ayah ini melakukannya untukmu? Hei King, kamu seharusnya tidak bertindak begitu arogan. Xiao Yan adalah seseorang yang ingin ditangkap oleh kepala aula. Apakah kamu benar-benar akan melindunginya? Kesembilan Tianzun dengan dingin menuntut. Hei King menyipitkan matanya. Dia menggosok kedua tangannya saat dia menjawab dengan suara lemah, ayah ini tidak peduli dengan semua ini. Orang-orang tua dari klan ingin saya menemukan Xiao Yan. Karena ayah ini ada di sini, semua orang harus lupa membawanya pergi. Retak. Kemarahan di mata Tianzun ke-9 melonjak. Kedua tangannya perlahan mengencang dan mengeluarkan suara retak. Menakutkan Douqi perlahan menyebar dari tubuhnya. Kamu ingin bertarung? Baiklah, orang tua saya juga ingin melihat apakah Anda telah meningkat setelah bertahun-tahun. Hei King tertawa kecil. Tubuhnya menjadi terdistorsi. Itu memancarkan ledakan tulang seperti guntur yang teredam. Mengikuti suara tulang-tulang ini muncul, tubuhnya menjadi lebih besar. Tekanan yang sangat kuat samar-samar dipancarkan dari tubuhnya yang kuat. Mata Tianzun ke-9 berkedut tanpa sadar ketika dia merasakan tekanan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia sadar bahwa itu dia tidak cocok untuk Hei King dengan kekuatannya. Bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Selain itu, kontrol atas uang yang dipamerkan oleh naga Void kuno adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Bahkan seseorang yang lebih kuat dari naga Void kuno akan merasa sulit untuk mengalahkan dan berhasil mempertahankan pihak lain. Hei King, aku tidak percaya kamu bisa melindungi bocah ini selamanya. Tianzun ke-9 berbicara dengan nada padat. Bukan terserah Anda untuk khawatir tentang ini. Hei King meliriknya dan menjawab. Tianzun ke-9 mendengus dingin. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Tidak terduga bahwa itu dia telah berhasil menghindari Yao Chen, tetapi akhirnya menarik seseorang dari suku naga Void kuno. Dia tidak menyangka Xiao Yan memiliki hubungan dengan suku ini. Karena Hei King telah menunjukkan dirinya, Tianzun ke-9 mengerti bahwa itu menangkap Xiao Yan telah menjadi tugas yang mustahil. Tianzun ke-9 hanya bisa mengepalkan giginya ketika memikirkan hal ini. Dia menatap Xiao Yan dengan kejam dan berkata, Xiao Yan, kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Saya tidak percaya bahwa seseorang akan selalu ada untuk menyelamatkan Anda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tianzun ke-9 berhenti tinggal di tempat ini. Dia berbalik dan baru saja akan pergi saat Hei King tiba-tiba membuka mulutnya, Moyu. Saat kamu kembali, beritahu orang-orang di atasmu untuk tidak melawan Xiao Yan dan anggota klan Xiao. Dendam antara klan Hun dan klan Xiao sudah tidak ada lagi sekarang. Dengan berlebihan, akan tiba saatnya di mana kalian semua akan menyesalinya. Kata-kata ini tidak diucapkan oleh ayah ini. Mereka diucapkan oleh orang-orang tua di dalam suku. Tianzun ke-9 menyipitkan matanya ketika dia mendengar kalimat terakhir Hei King. Dia dengan dingin tertawa, tidak ada gunanya memberitahuku ini. Tidak ada yang bisa menghentikan Hall of Soul saya melakukan apapun. Klanku tidak bisa, dan suku naga Void kuno Anda juga tidak bisa. Tubuh Tianzun ke-9 bergetar setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Hei King dengan lembut menggosok tinjunya saat dia melihat sosok Tianzun ke-9 yang menghilang. Ekspresinya dingin. Sesaat kemudian, dia menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, adik laki-laki Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Aku telah menyusahkan kakak laki-laki untuk campur tangan lagi. Xiao Yan menangkupkan tangannya saat dia menjawab. Tidak masalah. Kali ini, suku naga Void kuno saya harus merepotkan Anda. Hei King menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, Anda akan menyadari alasan yang tepat setelah Anda ikut dengan saya. Jika tidak ada yang lain, bisakah kita pergi sekarang? Masalah ini sangat penting. Tidak ada yang salah. Melihat bahwa itu bahkan Hei King, yang memiliki karakter kasar, bertindak dengan serius seperti itu, hati Xiao Yan serius. Apa yang menyebabkan suku naga Void kuno menjadi cemas ini? Ya, bagaimanapun, bisakah aku membawa temanku? Xiao Yan menunjuk King Lin tidak jauh dari situ. Ketika Hei King muncul, elder dari sekte langit yang mendalam, yang telah terjerat dalam pertempuran dengan King Lin, dengan cepat mundur.
Dia mundur lebih cepat ketika dia melihat He Qing mengirim kelompok Shen Luoguizun terbang dengan pukulan. Orang itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mendekat. Ya, tidak apa-apa. He Qing melirik King Lin dan mengangguk. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat anggukan. Hanya beberapa saat sejak Tianzun ke-9 pergi. Dia khawatir tentang King Lin yang kembali sendirian. Itu wajar untuk yang terbaik yang He Qing setujui. Sementara Xiao Yan menghela nafas lega, dia melambaikan tangannya dan mengembalikan boneka iblis langit, yang telah dipukuli sampai ribuan bekas luka dan ratusan lubang muncul di tubuhnya. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Boneka iblis bumi, yang telah mengikutinya untuk waktu yang lama, menunjukkan tanda-tanda menjadi memo. Setelah Xiao Yan menyimpan boneka itu, King Lin juga mengembalikan ahlinya ke matanya, meninggalkan Hua Jin yang ketakutan berdiri di langit. Dia menunjukkan terornya saat dia melihat He Qing. Kekuatannya menyebabkan dia merasa terkejut. Tuan muda Xiao Yan, apakah kita akan membiarkan wanita ini pergi? Ini salahnya, kami dicegat kali ini. King Lin bertanya dengan lembut. Tidak ada waktu. Xiao Yan melirik wanita itu dan menggelengkan kepalanya. Mereka terdesak waktu, dan dia terlalu malas untuk secara pribadi memberi pelajaran kepada wanita ini. Kakak He Qing, ayo pergi. Xiao Yan berbalik untuk melihat He Qing saat dia berbicara. Iya. He Qing mengangguk. Tangannya terangkat di udara di depannya dan merobek celah spasial. Tubuh Xiao Yan dan King Lin masuk dalam sekejap. Hua Jin menghela nafas lega saat melihat kelompok Xiao Yan pergi. Dia mengucapkan serangkaian kutukan kejam di perutnya. Namun, kutukan itu baru saja muncul di hatinya ketika He Qing, yang kakinya baru saja melangkah menuju garis retakan spasial di langit, berhenti. Dia melambaikan tangannya yang besar tanpa menoleh. Gelombang kekuatan menakutkan merobek ruang angkasa dan mendarat di tubuh Hua Jin dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan yang sangat kuat menyebabkan Hua Jin memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya dengan keras menabrak gunung. Batu-batu besar berguling ke bawah dan menguburnya jauh di bawahnya. Jangan berpikir bahwa ayah ini tidak akan menyerangmu hanya karena kamu seorang wanita. He Qing mengayunkan tangannya yang besar setelah mengirim Hua Jin terbang dengan tamparan. Dia melintas lebih dekat ke celah spasial. Dengan suara, "Ci", dia memasukinya dan menghilang bersamanya.